The clock struck 12, a New Year's light, a chance to dream, to Wah, fans timnas auto bangga. John Hartman sambut para pemain timnas Elkan Bagot sumringah hingga Ole Romeni tiba-tiba muncul di latihan perdana tanpa kabar. Sampai buat John Hartman tersenyum lebar, siapkan komposisi skuad paling ngeri sepanjang sejarah. Inilah pernyataan jujurnya Ole Romeni usai mengikuti TC pertama yang bikin media Inggris heboh. Tonton videonya sekarang juga sebelum ketinggalan keseruan yang satu ini. Guncangan dahsyat di langit sepak bola Asia Tenggara karena skandal pemalsuan dokumen Malaysia bikin Indonesia dan Vietnam panen poin gratis hingga naik drastis di ranking FIFA terbaru. Benarkah demikian? Semakin berkelas dan tak terhentikan, performa bintang timnas Indonesia makin menggila di Liga Top Eropa pekan ini, hingga bikin Saint Kitts dan Bulgaria terpana dan mengakui timnas Indonesia jadi kandidat juara terkuat di FIFA Series 2026. Dengarkan baik-baik, gegerkan jagat maya melihat komposisi kepelatihan John Hartman semakin komplit dan mewah dengan komposisi pertahanan yang menjanjikan, siap jadikan FIFA Series 2026 momen sejarah kebangkitan total timnas Indonesia. Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Gegarkan jagat maya melihat komposisi kepelatihan John Hartman semakin komplit dan mewah dengan komposisi pertahanan yang menjanjikan, siap jadikan FIFA Series 2026 momen sejarah kebangkitan total timnas Indonesia. Sobat Garuda, tahan napas kalian. Kalau kemarin kita bahas strategi rahasia John Hartman, sekarang kita bongkar alasan kenapa pertahanan kita bakal jadi yang paling ditakuti di Asia, bahkan dunia. Stadion utama Gelora Bung Karno bakal jadi saksi bisu lahirnya The Great Wall of Indonesia. Bukan kaleng-kaleng, lini belakang kita sekarang isinya pemain-pemain yang tiap minggu berduel sama striker kelas dunia di Eropa. Ini bukan cuma soal main bola, ini soal pamer kekuatan di FIFA Series 2026. Coba kalian absen satu-satu, kemewahan apa lagi yang kurang? Kita punya J.I. Des, sang commander, yang sekarang jadi pilar utama Sassuolo di kasta tertinggi Italia, Serie A. Belum cukup, ada Kevin Dix, eksekutor penalti dingin yang jadi andalan Borussia Mönchengladbach di Bundesliga Jerman. Bayangin, pemain level Champions League sekarang pakai jersey Garuda. Ditambah lagi kembalinya si jangkung Elkan Bagot dari Ipswich Town yang bakal bikin duel udara lawan Bulgaria berasa kayak latihan biasa. Ini gila, ini kelas dunia. Tapi jangan salah, kemewahan kita nggak berhenti di situ. John Hartman punya stok back melimpah yang semuanya bau Eropa. Ada trio maut dari Liga Belanda, Justin Hubner, Dan James, dan Nathan Theo Aon yang siap tempur di sektor sayap dan tengah. Mereka ini tulang punggung di klubnya masing-masing, mulai dari Fortuna Sittard sampai Go Ahead Eagles. Dikombinasikan dengan pemain lokal rasa internasional kayak Rizky Ridho dan Sandy Walsh, lini pertahanan kita benar-benar punya kedalaman yang bikin pelatih lawan pasti pusing 7 keliling. Nah, dengan 9 back monster ini, John Hartman punya fleksibilitas taktik yang luar biasa. Apakah dia bakal pakai skema 3 back sejajar yang kokoh atau wing back agresif yang siap neror pertahanan Saint Kitts and Nevis? Satu yang pasti, fans timnas sekarang bisa membusungkan dada. Kita nggak cuma punya pemain naturalisasi, tapi kita punya petarung yang berkompetisi di kasta tertinggi Inggris, Italia, hingga Jerman. Ini adalah bukti nyata kalau level sepak bola Indonesia sudah terbang tinggi. Gimana? Makin nggak sabar kan nunggu tanggal 27 Maret nanti? Dengan tembok sekuat ini, apakah gawang timnas Indonesia bakal tetap suci tanpa kebobolan di FIFA Series kali ini? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Jangan sampai kelewatan update selanjutnya karena Garuda siap terbang tinggi menuju puncak dunia. Indonesia menyala abangku. Guncangan dahsyat di langit sepak bola Asia Tenggara karena skandal pemalsuan dokumen Malaysia bikin Indonesia dan Vietnam panen poin gratis hingga naik drastis di ranking FIFA terbaru. Benarkah demikian? Halo Sobat Garuda, kalian dengar nggak ada suara aneh dari negeri tetangga?
Yap, itu suara halu tingkat dewa. Di saat timnas Indonesia lagi fokus naik kelas, pelatih Malaysia justru lagi ngelawak di depan media. Sini merapat, gua ceritain gimana hancurnya mentalitas mereka gara-gara skandal memalukan. Nasib Harimau Malaya sekarang benar-benar di titik nadir, guys. FIFA resmi mengumumkan ranking terbaru dan boom, Indonesia melesat ke posisi 121 dunia, sementara Malaysia terjun bebas 14 peringkat ke posisi 135 dunia. Kenapa bisa? Ya gara-gara mereka main curang. AFC membongkar skandal 7 pemain naturalisasi bodong alias ilegal. Poin mereka dipangkas habis, mimpi ke Piala Asia 2027 dikubur hidup-hidup, dan sekarang mereka cuma bisa nonton Indonesia, Vietnam, dan Singapura beraksi di panggung Asia. Benar-benar karma yang instan, kan? Nah, yang bikin makin lucu nih, pelatihnya si Peter Chlakomovsky masih sempat-sempatnya bilang mau bawa Malaysia ke Piala Dunia. Sadar diri dong, urusan dokumen saja nggak beres, kualifikasi Asia saja gagal total karena kasus kriminal pemalsuan, kok bisa-bisanya mimpi setinggi langit? Negara yang penuh kasus administratif kayak gitu mana mungkin bisa tembus panggung dunia? Mimpi jangan ketinggian, bos, nanti jatuhnya makin sakit. Beda kelas sama yang di sana. Kita di bawah komando John Hartman bergerak makin berkelas. Coach Hartman gak banyak omong, dia kerja nyata bawa disiplin Eropa ke tubuh Garuda. Fans Indonesia sekarang bisa busungkan dada karena kita naik ranking bukan karena belas kasihan, tapi karena konsistensi dan integritas. Ingat ya, Jumat besok lawan Saint Kitts and Nevis, kalau kita menang lagi, posisi kita bakal makin menjauh meninggalkan Malaysia yang makin tenggelam di dasar klasemen FIFA. Ini baru namanya proses yang jujur dan membanggakan. Jadi buat kalian yang masih mimpi Piala Dunia tapi dokumen saja bodong, mending bangun dulu, cuci muka. Buat pendukung Garuda, terus kawal Coach Herman dan pasukan merah putih kita. Jangan kasih kendor. Menurut kalian pantas nggak tim yang penuh skandal bicara soal Piala Dunia? Tulis komentar pedas kalian di bawah. Salam satu nyali, Garuda terbang tinggi. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Wah, fans timnas auto bangga. John Hartman sambut para pemain timnas. Elkan Baggett sumringah hingga Ole Romeni tiba-tiba muncul di latihan perdana tanpa kabar, sampai buat John Hartman tersenyum lebar. Siapkan komposisi skuad paling ngeri sepanjang sejarah. Inilah pernyataan jujurnya Ole Romeni usai mengikuti TC pertama yang bikin media Inggris heboh. Tonton videonya sekarang juga, sebelum ketinggalan keseruan yang satu ini. Skena sepak bola tanah air lagi membara, guys. Suasana di Hotel Fairmont Jakarta pecah banget sore ini. Bukan cuma soal persiapan FIFA Series 2026, tapi ini soal aura baru di bawah komando taktik kelas dunia John Hartman. Pelatih yang pernah bawa Kanada ke Piala Dunia ini terkantap kamera menyambut langsing para penggawa Garuda dengan pelukan hangat. Jujur, melihat respect antara pelatih dan pemain kayak gini, bikin kita makin optimis kalau timnas Indonesia nggak cuma sekedar main, tapi siap kasih teror buat lawan. Tapi ada satu sosok yang paling mencuri perhatian dan bikin netizen gagal fokus. Elkan Baggett is back. Setelah absen hampir 2 tahun sejak Piala Asia 2023, sang menara dari Ipswich tahun ini akhirnya kembali menginjakan kaki di Jakarta. Kehadirannya jelas jadi suntikan moral luar biasa. Gak cuma Elkan, deretan bintang Super League dan diaspora seperti Eliano Reinders, Ivor Jenner, sampai Rizky Ridho juga sudah merapat. Vibes-nya positif banget. Eits, jangan salah, di balik keramahannya, John Hartman tetaplah pelatih yang punya standar setinggi langit. Bayangkan, dari 41 nama yang dipanggil, Hartman tanpa ragu mencoret 17 pemain. Nama-nama besar seperti Mark Klok, Witan Sulaiman, hingga Egy Maulana Fikri harus rela tereliminasi demi skema 24 pemain final yang dianggap paling siap tempur. Ini sinyal kuat kalau di era Hartman, nama besar gak jamin posisi. Hanya mereka yang punya kebugaran 100% dan paham taktik yang bakal turun di GBK nanti. Geser ke posisi penjaga gawang, kita punya luxury problem. Maarten Paes yang baru saja bertarung hebat di Rotterdam dipastikan menyusul untuk bergabung dengan Nadeo dan Cahya Supriyadi. Lewat akun Instagramnya,
Depay sudah kirim pesan singkat tapi padat. Sampai jumpa di Jakarta. Dan pastinya kiper terbaik Liga Italia, Emil Audero juga OTW Jakarta dan segera bergabung. Dengan komposisi kiper semewah ini, gawang Garuda bakal berasa punya tembok berlapis baja. Nah, ini yang bikin gempar tongkrongan. Tanpa ada update di story atau kabar keberangkatan, tiba-tiba Ole Romeni sudah terlihat sumringah di sesi latihan perdana di Stadion Madia. Benar-benar silent move yang berkelas. Ole bersama Eliano dan Rizky Ridho tampak sangat menikmati menu latihan dari Hurtman. Meskipun baru sesi gym untuk pemulihan, intensitasnya sudah terasa. Mentalitas juara benar-benar sedang ditanamkan. Puncaknya, tanggal 24 dan 25 Maret hari ini, seluruh gerbong pemain dari Eropa dipastikan full tim berkumpul. Mereka siap menjaga tahta juara FIFA Series 2026 dan menebus kegagalan masa lalu. Pertanyaannya sekarang, sejauh mana taktik magis John Hurtman bakal mengubah gaya main Garuda saat menjamu St. Kitts and Nevis Jumat nanti? Kita tunggu pembuktiannya di GBK. This year is ours. Be brave, be bold. Step by step, we'll rise again. Stronger now than we've ever been. A brighter year. Semakin berkelas dan tak terhentikan. Performa bintang timnas Indonesia makin menggila di Liga Top Eropa pekan ini, hingga bikin St. Kitts dan Bulgaria terpana dan mengakui timnas Indonesia jadi kandidat juara terkuat di FIFA Series 2026. Dengarkan baik-baik. Gila sih, akhir pekan kemarin bener-bener jadi panggung pamer kelas buat pemain timnas Indonesia di Eropa. Lo bayangin, di saat liga-liga top lagi panas-panasnya, nama-nama kesayangan kita malah jadi tulang punggung di klub mereka masing-masing. Ini bukan cuma soal main ya, tapi soal mental yang makin mateng buat dibawa pulang ke tanah air. Siapkan telinga kalian karena ini adalah laporan langsung dari tanah Eropa. Let's dive in. Kita buka dari The Wall, Maarten Paes. Bermain di markas angker Feyenoord, The Cube, Paes lagi-lagi nunjukin kenapa dia layak menyandang status kiper nomor 1.